Halo Bapak Ibu, kembali lagi di Investor Bijak. Kali ini kita akan melihat dan membaca laporan keuangan dari MDKA. Ya, pertama, MDKA atau Merdeka Cooper Gold adalah perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan, meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak, tembaga, serta mineral terkait lainnya, serta layanan pertambangan. Lalu kalau kita lihat di valuasinya, saat ini valuasi dari MDKA ini lumayan rendah ya Bapak Ibu jika dibandingkan dari 3 tahun sebelumnya. Terlihat di sini dari PBV-nya itu ada di 3 dan PBV selama 3 tahun itu ada di 5,7. Sedangkan PIR-nya itu ada di 142. Ini adalah PIR yang tinggi. Lalu kalau kita lihat net income dari MDKA ini pada tahun 2022 MDKA mencatatkan laba 911 miliar. Pada tahun 2023 MDKA mengalami kerugian ya Bapak Ibu sebesar 319 miliar dan pada tahun 2024 rugi sebesar 1,3 triliun. Lalu untuk IPS sendiri MDKA pada tahun 2022 itu 37, sedangkan pada tahun 2023 itu ada di minus 13 dan pada tahun 2024 itu minus 55. Nah, kalau kita lihat MDKA ini ternyata mengalami kerugian yang cukup besar dalam waktu 2 tahun. Lalu sebenarnya bagaimana sih revenue-nya atau pendapatan dari MDKA? Kalau dilihat dari tahun 2022 MDKA ini mendapatkan 13 triliun, pada tahun 2023 MDKA mengalami kenaikan sebesar 26 triliun dan pada tahun 2024 MDKA diperkirakan mendapatkan penghasilan 33 triliun. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat terbalik dari EPS dan net income tadi ya Bapak Ibu. Tadi itu mengalami penurunan sedangkan revenue-nya sebenarnya ini mengalami kenaikan. Lalu bagaimanakah sebenarnya laporan keuangan MDKA atau memang MDKA ada unsur tertentu yang membuat MDKA ini mengalami net income yang negatif? Nah, kalau kita lihat di profitability, MDKA ini mendapatkan 4,58% di profit margin, sedangkan growth-nya ini negatif ya Bapak Ibu karena tadi kita lihat MDKA memang mengalami kerugian. Selanjutnya dalam manajemen effectiveness ini juga mengalami nilai yang negatif, yaitu bisa kita lihat di return on asset itu sebesar minus 1,24%, sedangkan return of equity atau ROE itu sebesar minus 7,05%. Yang harusnya sebenarnya ROE ini tidak boleh negatif. Lalu bagaimana pendapat analis tentang MDKA? Dari 24 analis itu ada 23 yang merekomendasikan untuk membeli, sedangkan ada 1 yang merekomendasikan untuk hold dan 0 analis merekomendasikan untuk jual. Target analis sendiri itu ada di harga 2.648. Nah, kalau kita lihat harga MDKA ini memang turun ya Bapak Ibu. Dengan potensi analis tadi di harga 2.600-an, saya asumsikan sekitar harga 2.500-an saja, maka MDKA itu mendapatkan gain sebesar 45%. Nah, kalau kita lihat di valuation tool, kita masukkan saham MDKA dengan valuation methodnya itu adalah PIR yang negatif, maka MDKA itu sebenarnya sudah tidak memiliki target lagi ya Bapak Ibu. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Kenapa kok ini tidak memiliki target? Ya, kalau menurut saya bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang tidak memiliki laba dihargai mahal? Lalu kesimpulannya adalah harganya dan PBV itu turun. Lalu revenue-nya ini sebenarnya naik ya Bapak Ibu. Jika kita lihat tadi pendapatannya itu sebenarnya naik, tapi ternyata di akhir
di akhir fase atau di akhir net income itu ternyata negatif, bahkan rugi triliunan. Lalu selanjutnya adalah harga emas naik dan target harganya itu ada di harga 2.500-an tadi atau sebesar 45%-an. Lalu bagaimana dengan cons-nya? Itu adalah yang pertama, MDKA tidak membagikan dividen dan ini tidak pernah. Lalu yang kedua adalah net income itu negatif sebagaimana kita lihat tadi, dan EPS itu negatif. Kesimpulan saya secara keseluruhan, kalau saya ini melihat, saya lebih condong skip saja ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin perusahaan yang tidak memiliki laba atau labanya itu terus merugi, itu kita beli dengan harga yang mahal. Nah, sedangkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki laba bahkan triliunan itu sedang turun. Contohnya adalah BBRI. Jadi saya untuk MDKA ini skip saja. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Silakan request dan berkomentar jika ada saham yang ingin direquest, serta jika ada yang memberikan komentar. Terima kasih dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.